Setiap sekolah pasti mempunyai peraturan yang berbeda satu dengan lainnya. Namun isinya sama-sama mencerminkan nilai-nilai yang positif dan tidak ada nilai negatif di dalamnya. Dan setiap siswa sekolah merupakan generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu masa depan sebuah negara ada di tangan para siswa. Siswa yang baik dan taat akan tata tertib sekolah pasti akan membawa negeri ini menjadi lebih baik ke depannya. Contohnya siswa adalah siswa tepat waktu. Terus yang kedua, tata tertib perusahaan atau organisasi. Setiap perusahaan memiliki hak untuk mengatur dan membuat peraturan dan tata tertib yang didasari oleh undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Peraturan perusahaan dibuat dengan tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan. Contohnya, karyawan yang tidak hadir 1 minggu berturut-turut setelah perusahaan memberikan surat panggilan kerja selama 3 kali, maka karyawan dianggap resign. Yang selanjutnya yaitu di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya contoh mengikuti aturan dengan tertib di kehidupan sehari-hari, misalnya seperti bangun tidur sesuai jadwal, terus banyak lain-lain. Yang selanjutnya yaitu di tempat umum. Setiap negara pasti memiliki peraturan tata tertib untuk mengatur dan membuat budaya di negara tersebut menjadi teratur dan nyaman untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi nyatanya sebagian masyarakat tidak menaati peraturan tersebut secara penuh tanpa pengawasan dari petugas setempat. Salah satu contohnya adalah kasusnya tata tertib dalam kendaraan umum kereta api. Sebagaimana seharusnya tata berdiri di belakang garis pembatas menunggu kereta datang, tetapi tidak mempedulikan peraturan tersebut. Jadi kesimpulannya itu ya dari semua keempat elemen ini. Jadi bisa disimpulkan ya mengikuti aturan dengan tata tertib, yaitu mengapa sih kita harus mengikuti aturan tata tertib yang ada di lingkungan kita. Jadi banyak orang yang bilang itu peraturan itu dibuat hanya untuk dilanggar. Nah, itu salah, itu statement yang salah itu. Jadi tata tertib itu dibuat memang untuk dipatuhi dengan tujuan itu menciptakan keamanan dan kenyamanan terhadap di lingkungan sekitar. Dengan mematuhinya itu kita jadi ikut serta menjaga dan menjaga kenyamanan di lingkungan itu. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait materi yang kita presentasikan hari ini. Oh ya, silakan. Mengapa tata tertib itu harus dipatuhi dengan penuh tanggung jawab? Oke. Terus mungkin ada yang lain? Ya, jika salah satu dari kalian itu sebagai kepala sekolah dan ada siswa kalian itu sering melanggar tata tertib, nah solusi apa sekiranya itu yang dilanggar itu dapat mengikuti tata tertib dengan baik? Oke. Terus mungkin ada satu lagi. Biar dapat berganti. Ya, Mbak Anila silakan. Sanksi apa yang kita dapat jika tidak mengikuti tata tertib di tempat umum? Oke. Mungkin kita akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dea dulu ya. Kenapa sih tata tertib itu harus dilakukan dengan tanggung jawab ya? Mungkin ada teman-teman rekan kami yang akan menjawab. Tadi Jadi gini, kenapa sih kita harus melakukan tata tertib itu secara tanggung jawab? Ya karena memang tanpa kita sadari kita itu tanpa adanya tata tertib itu bisa sering membuat kesalahan. Jadi dengan adanya tata tertib itu kita jadi teringat seperti apa sih kita itu dibatasi sebenarnya. Itu kita tidak bisa seenaknya gitu lah melakukan apapun. Jadi dengan adanya tata tertib itu kita bisa melakukan sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin
mungkin begitu. Apa kira? Yang kedua yaitu pertanyaan dari Mas Gana ya. Akan dijawab dengan saudara Mas Adi. Pertanyaannya tadi bagaimana? Jika salah satu dari kalian sebagai kepala sekolah, kemudian ada siswa yang bandel, yang kurang, yang sering melanggar tata tertib, bagaimana solusi Anda untuk siswa itu agar mengikuti tata tertib dengan baik? Kalau saya menjadi kepala sekolah akan saya hukum dan saya keluarkan jika kalau saya berkeluar. Berarti tidak bisa mengikuti tata tertib. Iya, iya. Buat apa menurut Anda seperti itu? Mantik. Sungguh ya. Apa jawaban dari saudara ini puas? Mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Mungkin dari yang lain apakah ada tambahan? Setuju semua. Baik, terima kasih. Nah, yang terakhir yaitu pertanyaan dari Mbak Dina. Mungkin dari kamu. Oh, ya Mas Eko. Tadi kan pertanyaannya sanksi didakwa jika tidak mengikuti tata tertib di tempat umum. Nah, tadi kan dari kelompok kami kan contohnya kayak yang rel kereta api itu kan ya. Nah, kalau kayak kita nerobos ya. Maaf Jadi perlu Aduh, sakit. kesadaran diri agar tidak menerobos palang kereta api itu. Ya juga biasanya kan kalau kita menaiki kereta api itu kan dilarang untuk merokok kan. Apabila ketahuan entah itu di dalam kamar mandi atau di ruangan itu kan pasti diturunkan di stasiun terdekat ya. Gitu. Jadi kenapa kalau dari KA itu melakukan tata tertib itu kan di tempat umum. Ya itu kan demi kenyamanan orang lain. Jadi ya memang kalau di tempat umum itu merugikan banyak orang itu bisa ditindak dengan tegas. Tapi kalau di Indonesia ini masih kurang lah, masih jauh dengan negara tetangga seperti Singapura dan lain-lain. Ya mungkin cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari saya moderator ada salah kata atau kalimat atau kata-kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.